Sahabat Hikmah, di balik kekurangan seseorang justru tersimpan mutiara yang tidak dimiliki orang lain, bahkan oleh orang yang secara fisik lebih sempurna. Mutiara inilah yang selalu dijaga dan dipelihara hingga menjadi prinsip hidup bagi keluarga Pak Suraji. Di balik keterbatasan fisik dan ekonomi, justru membuat keluarga sederhana ini selalu ingin bermanfaat untuk orang lain, tentunya dengan bersedekah. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak pernah menjanjikan yang sempurna buat kita. Setiap orang diuji dengan keterbatasan-keterbatasan, kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan. Tetapi di setiap celah kehidupan terdapat alasan untuk bersyukur dan bersabar. Itulah esensi dari keimanan. Abdullah bin Muhammad, seorang petugas penjaga pantai perbatasan wilayah Syam pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, sedang melakukan inspeksi di sekitar garis pantai. Dia mendapati satu tenda yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki dengan kedua tangan yang telah buntung dan kaki yang telah buntung. Matanya pun telah rabun karena tua dan pendengarannya pun sudah tidak lagi kuat. Tetapi dia selalu mendengar lisan yang tidak pernah kering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak pukul 2 dini hari, keluarga ini sudah terlihat sibuk di dapur memasak aneka makanan. Mereka harus mengerjakannya dengan cepat agar bisa matang semua sebelum tiba waktu sholat subuh. Setelah semua masakan matang, Ibu Sumarsih dibantu anaknya segera mengemasnya ke dalam boks makanan hingga terkumpul sebanyak 30 boks. Ya, menu sederhana yang dibuat ini bukanlah untuk santapan keluarga mereka, melainkan akan dibagikan kepada anak-anak dan para jamaah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Rutinitas yang tak pernah ditinggalkan keluarga Pak Suraji setiap akhir pekan. Dengan penghasilan pas-pasan dan hidup sederhana, nyatanya mereka masih bisa menyisakan sebagian rezekinya untuk bersedekah kepada sesama. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kalau orang bertakwa itu harus yakin bahwa rezeki itu Allah lah yang membagi, bukan manusia. Kalau kita tawakal yakin bahwa rezeki itu yang bagi Allah, insya Allah. Kita nggak tahu dari mana itu rezeki. Setelah azan subuh berkumandang, Pak Suraji segera bergegas membawa puluhan boks dengan mengendarai sepeda motornya. Selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah yang datang pun dengan sukacita menerima niat baik yang diberikan Pak Suraji dan langsung menyantap makanan ini bersama-sama. Merangkak dan mendorong tubuhnya dengan kedua tangan. Iya, hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Suraji. Setiap ia akan berjalan, kedua kakinya tumbuh secara tidak normal, sehingga menyulitkan dirinya saat akan beraktivitas. Pria berumur 57 tahun ini harus menerima takdirnya mengalami keterbatasan fisik sejak dirinya masih kecil. Bahkan terkadang Pak Suraji mendapatkan hinaan dari orang lain. Udah kita terima aja semuanya dan lapang dada dan tulus ikhlas. Meski kondisi fisiknya tidak sempurna, sejak dulu Suraji tak mau tinggal diam begitu saja. Setiap hari Suraji harus berangkat kerja dari jam 5 pagi dan menempuh perjalanan cukup jauh dari rumahnya di Tambun, Bekasi menuju Jakarta yang jaraknya mencapai 80 km. Tempat inilah yang menjadi tujuan Pak Suraji setiap hari. Setiap jam 7 pagi, ia menghentikan laju kendaraannya di daerah Cawang untuk mengambil koran.
Dari sini bapak dua orang putri ini kembali memacu sepeda motor roda tiganya menuju kawasan Senayan yang menjadi lapaknya berjualan. Sesampainya di lokasi, Pak Suraji langsung masuk ke area perkantoran untuk memarkirkan motor roda tiga dan mengambil sepeda kayunya yang memang biasa ia titipkan di tempat ini. Dengan sepeda roda tiga inilah kakek dua orang cucu ini merasa lebih mudah untuk berkeliling jualan di sekitar area perkantoran di kawasan Senayan, Jakarta. Berjualan koran mungkin bukanlah pekerjaan yang mudah dan menjanjikan untuk saat ini, karena keberadaan koran sudah mulai tergantikan dengan media online. Meski begitu, Suraji yakin masih ada orang-orang yang membutuhkan koran dagangannya. Susah sekali karena bersaing dengan internet itu tadi, ya. Jadi kita harus istilahnya sabar lah, tawakal. Insya Allah kalau kita bisa bertawakal, bisa sabar, Allah akan memberikan rezeki. Dari mana kita nggak tahu. Rezeki itu datangnya kan istilahnya tiba-tiba kan, istilahnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yaitu barang siapa yang bertakwa akan dimudahkan jalan rezekinya. Kesabaran Pak Suraji membuahkan hasil. Satu persatu pelanggannya datang dan membeli koran dagangannya. Dari sinilah Suraji juga dipertemukan dengan seorang wanita berhati mulia bernama Sumarsih yang kini telah menjadi pendamping hidupnya menaklukkan kerasnya kehidupan di ibu kota. Sumarsih menerima Suraji dengan segala kekurangannya, bahkan sekalipun harus menghadapi kemarahan orang tuanya yang sejak awal tidak mau menerima Suraji sebagai menantunya. Kan selalu saya bilang, saya kalau nggak nikah sama Pak Suraji saya nggak kawin. Bapak saya lebih marah, mungkin saya dipelet gitu, pikiran orang tua kan mungkin saya dipelet. Saya bilang kalau saya dipelet bukan salah saya kan ingin kasihan, pengen ngurus gitu maksudnya. Apa kamu nanti nggak malu kalau jalan sama dia? Kan saya digituin. Saya bilang enggak, saya nggak malu. Tak terasa sudah lebih dari 40 tahun Pak Suraji masih setia menekuni pekerjaannya sebagai penjual koran asongan. Ia tidak bisa berjualan hingga sore hari karena ada satu kewajiban besar yang harus ia lakukan di rumah. Ya, kegiatan sih sebenarnya ya sangat padat gitu, capek sekali. Karena kalau pulang dari jualan koran kan kita sampai di rumah udah ditungguin anak-anak ngaji. Sore hari setelah sholat asar, beberapa anak-anak sudah datang ke rumah Pak Suraji untuk belajar mengaji. Teras rumah pun disulap menjadi tempat untuk berkumpul dan mengaji bersama. Meskipun hanya di tempat sederhana seperti ini, namun anak-anak merasakan kehangatan dan keberkahan yang luar biasa. Sehingga mereka pun merasa nyaman. Wow, alif lam alif non. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Saya umur 5 tahun udah ngaji di sini. Oh iya? Sampai sekarang umur berapa? Saya sudah umur 13. Oh, baik, di suaranya lembut. Iya, suka ngasih jajanan juga. Oh, jajanan. Iya. Suraji dan Bu Sumarsih selalu berusaha menyisihkan sebagian uang dari hasil jualan koran dan sumbangan dari beberapa donatur untuk dipergunakan sebagai dana sedekah rutin. Salah satunya untuk anak-anak ini. Masya Allah. Itulah mengapa selama bertahun-tahun mengajar ngaji anak-anak, Suraji tidak pernah sekalipun meminta bayaran dari apa yang sudah ia berikan. Justru malah mendukung saya itu, mendorong saya sedikit rezeki kita syukurin. Ya banyak kita syukurin, kita harus sedekahin.
Di rumah inilah Pak Suraji tinggal bersama istri, anak, dan cucunya. Rumah sederhana yang dibangun dari tetes air mata dan keringat hasil perjuangan selama puluhan tahun. Tak perlu harta melimpah, namun kehangatan keluarga seperti inilah yang paling membuat Pak Suraji semakin kuat dan bersemangat. Kita semua ngucapin terima kasih banyak, Bapak udah nyekolahin Upi, biayain Upi, terus sampai sekarang pun nggak pantang menyerah buat nyari uang, buat keluarga, buat semuanya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Bagi orang lain, Pak Suraji mungkin hanya dipandang sebelah mata. Tapi apa yang dilakukan dan kiprahnya pada keluarga, bahkan pada orang lain, menjadi mutiara yang berharga. Seluruh alat transportasi ini dikembangkan oleh manusia sebagai wujud kesyukuran akan diberikannya akal pikiran kepada kita. Salah satu bentuk syukur yang paling utama adalah kita menggunakan ciptaan Allah ini untuk memaksimalkan kebaikan. Itulah manfaatnya. Manusia tidak boleh menyerah dengan kesulitan-kesulitan. Sebab di balik kesulitan-kesulitan itu selalu ada kemudahan-kemudahan. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kita. Bagaimana mereka yang diberikan keterbatasan dan kekurangan tetap menemukan cara-cara untuk bersyukur. Memanfaatkan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaksimalkan kebaikan. Tetaplah selalu dalam keceriaan Lebaran dan temukan selalu alasan-alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 11 bulan berikutnya. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.